Nah, talent saja dari Katolik mualaf, karena memang kalau Katolik itu rata-rata santun. Kalau Protestan, radikal. Kebanyakan penghujat-penghujat Islam itu dari Protestan, Bom-Bom, Sopiatul, siapa lagi, RK itu mantan pendeta Protestan dia. Oke, Bang Pandi, Bang Ahmad, Bang Pandi, Bang Pandi, Bang Ahmad juga. Bang Ardiansah, assalamualaikum. Oke, teman-teman mungkin jauh dari perangkat nih. Bang Pandi nggak ada suara, Bang? Ada. Hadir. Nah, ini ada ya, silakan ya. Mudah-mudahan ada Gurunda Juma nih, supaya siapa tahu ya, karena pembawaan itu berbeda, pembawaan itu pengaruh. Kalau Gurunda Juma kan berkarismatik, mungkin bisa lebih mengena lagi. Ada nggak Bang Juma ini? Atau lagi live juga? Kalau ada, mudah-mudahan lebih menusuk ya, karena pembawaan berbeda. Kalau saya tidak berkarisma gitu, siapa tahu dengan orang yang lebih berkarisma lebih menusuk. Kan ada nyanyiannya, sentuhlah dia dalam hatiku, sentuhlah dia dalam hatiku. Kan ada toh, sentuhlah dia dalam hatiku, sentuhlah dia dalam hatiku. Ya, ada satu bagian dari wanita, kan ada. Kang Nandar itu nggak bisa jadi Kristen, nggak bisa. Fales orangnya. Fales ya. Iya. Kalau ada Bang Juma nih, nah Bang Juma nih, siapa tahu mualaf nih. Soalnya beda ini belajar ini, beda nih. Beda orang belajar sama orang mau menghujat ini. Oh, Bang Juma di rumahnya Bang Dalbo, ya. Ya enggak ada, nggak apa-apa. Saya kira nggak ada. Iya, di tap-tap layar juga ya teman-teman. Ya, tap-tap layar ya. Mungkin Pandi nanti mau menambahkan. Ini Bang Ardiansah asli atau enggak nih? Kok diem aja nih? Takutnya palsu. Sekarang banyak akun palsu. Oh ya, katanya ada orang pakai akun dan gambar saya masuk ke rumah Bang Pandi ya? Tadi malam, benar? Aku blok langsung. Itu bener pakai foto saya? Betul. Wah, Kristen ini memang parah ya. Kok dikasih tahu Teh Melani, Bang Nandar ada akun palsu katanya, mengatasnamakan Bang Nandar. Itu Bang Nandar bukan loh, masa saya menghujat Islam kata saya. Sekarang banyak akun kloningan ya, parah nih alternatif. Bang Pandi, Bang Ardiansah, assalamualaikum. Asli apa palsu ini? Ustazah Ardiansah, assalamualaikum Ustazah Ardiansah. Iya. Bang Yan, naik Bang Yan, Kang Yan. Asli ya. Ya. Oke, asli. Ya. Silakan nanti kalau Bang Pandi mau diskusi sama Kak Sulastri ya. Siap, boleh. Nanti beliau bisa jadikan moderator Kang Nandar biar saya. Perasaan sudah ya. Masa sih? Oh iya, akunnya banyak soalnya aku ya. Sorry. Akunku banyak soalnya. Kang Yan, assalamualaikum. Coba Bang Pandi sudah ini enggak? Aman. Sudah jadi moderator? Aman. Siap. Waalaikumsalam yang baru bergabung. Teman-teman dikencangin tap-tapnya ya. Komal itu tidak kuat kalau tidak kuat tap-tapnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Kang Yan. Sehat selalu Kang Yan. Kalau ada akun ini lapor aja dari K2 itu udah selesai yang Anda. Iya. Ya akunnya akun kecil Kang Yan. Jadi kalau kita ini jadi besar dia nanti. Udah diblokir sama Kang Andi itu. Ya itu banyak banget. Enggak dalam artian gini Bang Nandar, pintu masuk Kang Nandar lah kita lapor. Bang Juma, Bang Handi, Ardiansah nih. Banyak kan? Lapor aja. Siap. Nanti aja. Kang Nandar ke Bandung kan? Ya, ke Bandung saya nanti. Mau dijemput dah.
Muter lah dari mana? Muter Bang Nandar. Silakan lanjut. Itu lagi. kalau ke Bandung, mohon mas, selingan dulu nih sambil nunggu Kak Sulastri. Ini kalau ke Bandung, itu kan bukan Bandung ya, itu kan Subang. Itu Masuk kalau naik Kabupaten mobil kendaraan umum turun mana ya? Mendingan gini lah. Kang Nandar kan saya pun nggak langsung pagi-pagi saya pulang karena Selasanya ada kegiatan juga Bang Nandar. Sama-sama, saya juga pagi-pagi pulang Kang. Ya jadi istirahat dulu kan di rumah sebentar. Dari situ kan 30 kilo dari Bandung itu tempat. Kemarin kan saya ke sana Bang Nandar. Ya. Masih jadi 30 kiloan. Rencana Oji sama si Aprijal ke sini ke rumah dulu. Enggak, maksud saya Kang Ian ke sana naik apa? Bawa mobil kayaknya. Oh, hebat nih teman-teman punya mobil, alhamdulillah. Oke, jadi naik mobil. Naik motor sama jadi saya sama Bang Nandar. Dari sini lebih enak naik motor. Saya naik motor aja lah, touring saya 3 jam ini sambil rosi-rosian lah. Masuk ke Subang ada tol. Kalau dari situ Masa naik motor ada tol? enggak, kalau dari tol kan keluar Subang tuh. Arah Subang aja Bang Nandar, arah Subang, dari Subang arah ke Lembang dah gitu. Berarti kalau naik motor dari Indramayu ini ke Majalengka dulu ya, ke arah Subang ya? Iya, ke arah Subang. Nanti pokoknya masuk Subang kota ya. Siap. Nah, Nah, dari sudah Subang lama. kota. Jalannya bagus nggak buat ini? Bagus. Buat motoran, biar bisa kayak rosi-rosian. Soalnya saya kalau dulu ke Ciamis tuh Kang Yan, waktu kasusnya MKC, itu jalan Ciamis ke Kuningan itu kayak Mandalika, enak dibuat rosi-rosian. Bagus Bang Nandar, bagus. Bagus ya? Bagus. Siap mau rosi-rosian dari Lembang ke Subang pun bagus. Dari Lembang ya, dari naik Lembang GX dari Lembang ke Subang pun bagus. Siap. Cuman kalau dari Bandung ke Seriater itu lewat Tanjakan Emeng tuh. Tanjakan Emeng. Iya, yang banyak kecelakaan itu. Oke. Tanjakan Emeng kenapa emang? Yang banyak celaka di situ Bang Nandar. Jalannya terlalu Nanjak. ya? Iya. Wah, kuat nggak nih motor JX saya nih? Wah, kuat lah. Kuat ya? Kuat. Aduh. Yang pasti saya datang tanggal 16 pagi udah berangkat nih dari sini. Kalau nggak salah ya, yang panitia dari Jabar itu tanggal 15-nya. Bareng-bareng beberapa orang lah ke sana. Mungkin yang lainnya tanggal 16 gitu loh Bang Nandar. Lihat sikon aja. Kalau pakai motor enak pakai motor. Lihat sikon map Google Map. Siap. Takutnya macet Bang Nandar di Bandung. Senin macet ya? Iya kan itu masih libur itu. Minggu Senin itu libur. Loh iya tah? Iya. Senin libur. Maulid. Oh Maulid ya? Ustadz Arif? Iya, Aduh saya nggak lihat ini. Betul. Jadi Sabtu, Minggu, Senin itu libur tuh. Jadi arah Lembang, arah Ciwidey itu Subang itu masih macet. Macet ya gimana dong? Macet ya. Lembangnya kan jam hari terakhir liburnya kan. Kalau dari situ Subang ndak aman. Oh dari Subang nggak, dari Bandung yang macet ya? Dari Bandung, makanya arah Subang. Saya pun nanti insya Allah jalan motong ini ke gunung. Emang kenapa tuh jalan Emeng itu kenapa Kang Ian? Emang jalannya nanjak gitu ya? Nanjak terus panjang tanjakannya. Oh, gigi 3 juga naik kayaknya kalau motor ya. Kalau motor menaik, nggak terlalu nanjak sih sebenarnya, cuman banyak celaka Bang Nandar ya. Kita harus percaya nggak percaya ya begitulah. Karena kondisi ya sikon. Cuman kadang-kadang ke mitos gitu loh. Terus buang sebatang rokok. Coba Itu sirik itu nggak usah. Iya makanya.
celaka mah celaka aja gitu. Harus klakson gitu. Klakson saya kalau kayak gitu saya nggak percaya, saya nggak pernah saya ada orang klakson dulu, bodo amat klakson, takut saya mau kayak gitu. Boleh Bang Nandar, kenapa belokan? Oh iya benar-benar, kalau ngelakson etis ya, masuk akal ya, buat ngasih peringatan yang lain ya. Itu takut ada di depan itu ada orang, ada apa gitu, lampunya kan. Bang Yan dekat dengan ini. 30 kilo lah. Dari Bandung sampai Seriater. Setengah jam naik motor ya. Kalau mau motor sebentar, setengah jaman. Paling lama 1 jam lah. Cuman enak bener. Tapi pas turunannya berarti enak ya. Pas turun, kalau pas kembalinya kan turun berarti kan. Kalau kesananya nanjak. Subang ke Cariater nanjak sedikit lah. Enggak, yang turunan MN itu kalau yang dari Subang atau dari Bandung? Dari apa Bandung, semua sama? Dari Bandung enggak lewat. Kalau dari Subang enggak lewat MN, dari Subang ya. Kalau dari Bandung itu Lembang itu lewat tanjakan MN. Turunan, kalau dari Lembang itu turunan. Oh gitu, siap. Wah enak sih, tempatnya enak. Siapin jaket aja lah, malam pasti dingin ya. Tadinya saya mau bawa anak-anak nih, keluarga, cuma mau naik motor kasihan deh, belum punya mobil. Doain ya, mudah-mudahan punya mobil. Amin. Sekarang mobil murah kok Bang Nandar. Ya murah, tapi saya nggak mau kredit. Saya maunya kalau Ustadz Arif, kalau kita beli mobil gampang sekarang, DP 5 juta juga dapat Ayla ya kan. Cuma saya nggak mau kredit itu apa ya? Betul. Ya tahu gitulah. Kalau keyakinan saya riba gitu kan. Selain riba menyiksa. Oh menyiksa itu nggak tenang. Bener. Nggak tenang. Iya kalau pengacara kan bukan PNS. Kalau yang PNS kan gaji tetap kan. Iya kalau PNS aja menyiksa. Kapan ini kelarnya gitu kan. Iya. Betul. Amin. Siap. Ini Ardiansa bener nggak Ardiansa nih? Iya diam aja nih Ardiansa nih. Takutnya sekarang akunnya banyak yang palsu sekarang. Bingung kadang mereka nyamar juga komen-komennya. Bang Nandar assalamualaikum, tolong dong ini jadiin moderator. Kadang ada juga tuh nama-nama palsu itu. Padahal bukan asli. Tapi yang ini mengikuti ya saya ya. Ya coba speak up, Bang Ardiansa speak up dulu. Assalamualaikum. Enggak lah, Bang Nandar asli ini sudah berteman. Enggak, Bang Nandar asli ini. Bang Ardiansa yang asli ini. Udah berteman kan ya? Ya sudah, saya juga. Cuman mungkin masih di ini jauh di berangkat. Oh di kampus mungkin ya, lagi di kampus, oke lah, gak apa-apa. Ini ada Mbak Surastri yang sedang mau belajar gitu, belajar tentang Yesus. Tentang Yesus. Dari Katolik ya. Silakan aja diinjili Bang Nandar. Ya lagi jemput anaknya. Tadi sudah kita kurang lebih 40 menitan. Cuma lagi mau jemput anaknya dulu katanya. Jadi ini HP-nya ditinggal di rumah dia. Jemput anaknya dulu naik motor. Besarin aja layarnya Bang Nandar biar cepat di tap-tap. Itu agak sulit kayak teman-teman ya, tap-tap. Betul. Iya. Gak tahu nih yang ngecilin saya siapa, Bang. Maknya ini Nandar disimpan di atasnya Bang Nandar ini. Yang sudah seri ini besarin Bang Nandar. Hah? Gimana? Yang sudah seri ini. Oh, Sulastri. Yang sudah serinya. Iya. Siap. Oh, sudah 900 ya pengikutnya. Sudah bisa open cam dia. Bentar lagi bisa. Tapi nggak mau open cam katanya, takut keluarganya tahu. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Itu Kang Yan di grup Api Pusat itu si Oji itu kenapa kok banyak semua Kang Yan? Ya supaya saya canda-candain Oji kan. Nanti kalau dicandain Ardiansa marah juga. Kalau Oji jangan marah. Bonyok-bonyok kayak gitu ya masih aja bercanda itu. Waduh. Dia nggak baperan si Oji mah. Oji sadari. Baperan sebetulnya. Insya Allah lah si Oji ini.
Naik Gurunda Bang Nandar. Semua. Emang ada Bang Legend Juma? semua masalahnya. Enggak. Gurunda ada ini sedang diskusi. Iya. Nggak ada di sini teman-teman. Kalau naik pasti saya Ada di naikkan. room sebelah, ada di room sebelah, ada di room sebelah. Ada di roomnya. Oke. Kalau udah selesai suruh ke sini. Soalnya mungkin kalau penyampaian saya tidak berkarisma ya. Karena kan orang itu penyampaiannya tergantung hati. Ya, nah ini sudah bicara. Iya. Ya. Kalau ada Bang Juma, ini bagus Bang Juma ini. Soalnya Bunda Kak Sulastri murni belajar ya. Oh udah turun katanya tuh. Iya Bang Jumanya udah turun. Coba Bang Pandi panggil Bang Juma atau Kang Yan. Soalnya saya HP-nya lagi dipakai nih, nggak bisa telepon. Sama. Saya kapan masih keluar ini. Saya hubungi enggak? Enggak usah. Boleh. Boleh. Kak Sulastri nanti belajar sama guru saya ya. Kalau mungkin penyampaian saya kurang begitu bisa ditangkap sama Kak Sulastri, tapi kalau sama Bang Juma kayaknya banyak. Jangankan yang lain ya, saya sendiri kalau dengerin suara Bang Juma itu enak gitu. Bukan hanya saya sih, insya Allah teman-teman juga sama ya. Betul, sepakat, merinding. Iya, ada nyetrumnya gitu, ada daya tariknya gitu kan. Ada Orangnya isinya. sama, ayatnya sama yang disampaikan, tetapi hatinya itu lebih mungkin karena hati beliau bersih mungkin ya, atau gimana lah, atau karunia atau anugerah dari Allah ya. Kadang ayatnya sama yang kita sampaikan, tetapi menyelekit masuk dalam hatinya itu beda. Ya, Kak Sulastri ini, tapi di sini ada Ustadz saya nih, ada Bang Ardiansa, ada Ustadz Arif, ada Bang Pandi. Mungkin kalau teman-teman mau menyampaikan silakan. Boleh. Tadi temanya tentang ketuhanan. Baik, sedikit aja saya. Boleh silakan. Izin Bang Arif, Ustadz Arif, Bang Ardiansa, iya Dinda, siap. Izin Bang Yan, ya, iya Dinda. Izin Bang Nandar, iya Dinda. Ya, silakan. Kok saya jawab sendiri ya? Oke. Tafadol saya bilang. Oke, Mbak Sulastri, selamat siang. Selamat siang. Semoga diberi hidayah oleh Allah lah kalau memang mau belajar. Oke, saya opening statement ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit penjelasan tentang Tuhan di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama sampai ayat keempat itu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi penjelasannya gini, Mbak. Ayat pertama itu berbicara tentang keesaan Tuhan. Bahwa Allah itu esa. Satu tunggal, bukan dua apalagi tiga, tidak ada duanya apalagi tiganya. Yang kedua, Allah itu di dalam surah Al-Ikhlas itu tempat bergantung segala makhluk. Itulah Tuhan kami, tempat memintanya segala makhluk. Mau kau minta apa, minta ini, minta itu, oke siapkan dah. Lagi mau zuhur Bang Zuma ya, nanti bentar beliau ke sini. Setelah ini saya mungkin zuhur juga. Jadi di dalam Al-Ikhlas ayat kedua tadi, Allah itu tempat memintanya bergantungnya segala makhluk. Nah yang ketiga di surah Al-Ikhlas ayat ketiga tadi, Allah itu tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Jadi membantah bahwa Tuhan itu punya anak, punya bapak, punya ibu dan sebagainya. Nah yang keempat itu adalah Allah itu tidak ada yang setara dengan Allah itu. Yang Tuhan yang satu tadi itu. Tidak ada yang setara dengan dia. Kekuatannya hanya dia sendiri yang maha kuasa. Hanya dia sendiri yang maha tinggi. Hanya dia sendiri yang maha suci. Tidak ada yang lain. Nah, masuk ke pembahasan berikutnya ya Mbak Sulastri. Orang beragama itu ada dua kategori, ada dua jenis. Yang pertama, dia itu beragama mengikuti apa yang dikatakan oleh kitab sucinya. Yang kedua, orang beragama dia tidak mengikuti apa yang dikatakan kitab sucinya, tetapi membuat kitab sucinya mengikuti apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka angan-angankan, mimpikan dan halusinasikan. Itu kategori orang kedua. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kami ini umat Islam mengikuti apa yang dikatakan oleh kitab suci kami. Nah,
Contoh ya saya kasih ya di dalam surah At-Taha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Kata Allah, Tuhan kami, sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Hanya aku yang Tuhan. Sembahlah aku, kata Allah, Tuhan kami ini, Mbak Sulastri. Dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kami Islam ini mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan kami. Kami tahu namanya Allah. Kami tahu siapa yang harus kami sembah. Dia yang harus kami sembah, Allah. Dan kami alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kami melaksanakan sholat 5 kali sehari untuk pengingat Tuhan kami ini Allah namanya. Nah, kita masuk ke kategori yang kedua. Itu tadi kategori pertama, orang beragama mengikuti apa yang dikatakan kitab sucinya. Nah, kita masuk kategori kedua. Orang yang tidak mengikuti apa yang dikatakan kitab sucinya, malah membuat cita-cita, angan-angan, mimpi dan halusinasi mereka mengikuti mereka. Kitab sucinya dibuat untuk mengikuti mereka. Nah, inilah kitab teman-teman kita Kristen atau Katolik. Saya kasih contoh. Ketika Yesus berkata gini, wahai manusia, satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Bapa. Adalah Theos. Itulah satu-satunya Tuhan yang benar. Kata Yesus di dalam Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya, the only true God. Satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Bapa, Theos. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi posisi satu-satu Tuhan yang benar itu satu-satunya itu adalah Bapa. Yesus itu utusan Bapa di Yohanes 17:3. Dalil kedua, Matius 11:25. Kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kata Yesus, yang Tuhan langit dan bumi ini adalah Bapa. Ketiga, di dalam Lukas 4:8, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Theosmu. Ini kata Yesus, kau harus menyembah Bapa. Tetapi apa yang terjadi di kalangan kawan-kawan kita Kristen ataupun Katolik? Mereka malah menyembah Yesusnya. Mereka tidak menempatkan Yesus pada tempatnya. Seperti apa yang diakui Yesus bahwa dia utusan. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku. 1 Timotius 6:16. Kata Yesus, Bapa yang mengutus aku. Kata Yohanes 17:3. Yesus mengaku utusan juga di situ. Yohanes 17:3. Nah, kalau kita selidiki di dalam Bible, utusan itu apa? Ya tugasnya penyampai firman. Yohanes 3:34. Makanya Mbak Sulastri kalau bisa dicatat, setelah sebentar dicatat, nanti dibuka kembali dalilnya. Benar tidak yang dikatakan kawan-kawan saya Muslim ini? Bahwa Yesus itu penyampai firman di dalam Yohanes 3:34. Karena setiap yang diutus itu tugasnya untuk menyampaikan firman. Yesus mengaku utusan. Nah, bukti Yesus menyampaikan firman, Mbak Sulastri, di dalam Yohanes 17:8. Kata Yesus, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, ya Bapa, telah aku terima. Dan telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus bilang lagi utusan di situ dirinya. Itu bukti Yesus menyampaikan firman. Makanya tadi ketika Mbak Sulastri, saya sedikit menyimak ya, karena ada dalil di dalam Bible itu teman-teman Kristen biasa gunakan. Ketika aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Ini teman-teman Kristen menganggap ini satu hakikat ini Yesus dengan Bapa. Padahal di dalam 10 perintah Tuhan dikatakan begini, jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain di hadapanku. Tiba-tiba kelompok ini buat Bapa, Putra, Roh Kudus. Ada putranya, ada Roh Kudusnya. Dijadikan satu hakikat 3 pribadi. Padahal Tuhan sudah bilang, saya ini jangan kau buat Tuhan lain di hadapan saya. Bilangan 23:19, saya ini bukan manusia. Sebab aku ini Theos, Elohim dan bukan manusia. Hosea 11:9, aku ini bukan manusia. Sebab aku ini Theos dan bukan manusia, bukan pula anak manusia. Coba. Penjelasan di dalam kitab suci Anda itu jelas ya. Bahwa Tuhan bukan manusia, jangan buat Tuhan-Tuhan lain di hadapan saya, kata Elohim. Yesus juga menjelaskan Tuhan yang dijelaskan Yesus itu adalah Bapa. Mana ayatnya? Markus 12:29. Tuhan
teos kita, Tuhan itu esa, satu tunggal. Sama seperti yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW tadi di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Yesus menjelaskan Allah itu esa. Markus 12:29. Nabi Musa menjelaskan Allah itu esa. Ulangan 6 nomor 4. Berikutnya, ini kita coba uji ya penjelasan dari 3 tokoh ini. Pertama, mereka mengatakan Tuhan itu esa. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam itu mengatakan di dalam Keluaran 33:20, Tuhan itu mati orang kalau melihat Tuhan itu. Keluaran 33:20. Yesus juga bilang, kamu tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tak dapat kamu lihat. Yohanes 5:37. Di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-An'am 103, Tuhan itu tidak kelihatan, Allah itu tidak kelihatan. Sama penjelasan para 3 tokoh ini. Nabi Musa, Yesus Kristus, dan baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Tapi kok berani-beraninya teman-teman kita Kristen ini, ataupun Katolik, mengatakan sosok manusia ini adalah Tuhan. Nah inilah yang saya jelaskan tadi kepada Mbak Sulastri. Orang beragama, dia tidak mengikuti kitab sucinya, malah membuat kitab sucinya mengikuti apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan, angan-angankan, mimpikan, dan halusinasikan. Inilah kawan-kawan kita Kristen dan Katolik. Mohon maaf saya agak keras ya. Ini fakta yang saya lihat, makanya saya sering tulis tema kalau lagi live ya. Kristen itu salah sembah, Kristen itu tidak kenal Tuhan. Kenapa? Inilah buktinya. Ketika kalian masih menuhankan anak Bunda Maria yaitu Yesus Kristus, itu kekeliruan dalam melakukan penyembahan. Teman-teman di tab-tab layar, saya mungkin akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Nandar, saya izin 10 menit mau siap. Mau apa ya? Siap Kang Nandar. Oke, lanjut. Mantap. Oke. Gimana Bunda Kak Sulastri, masih nyimak? Masih. Oke. Yang tadi sampai mana saya lupa. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Padi, mungkin mau ditanggapi terlebih dahulu? Tidak, untuk ini enggak sih, karena kan Bang Pandi tadi kan cuma mengatakan ketuhanan dalam Islam, imannya. Oke, ketuhanan dalam Islam ya, aja. Jelas ya. Iya. Ketuhanan dalam Islam. Iya. Yang tadi mungkin yang saya sampaikan masih ingat? Yang tadi yang itu berarti Tuhan, kekeliruan dalam penerjemah ya tadi ya. Iya, kekeliruan dalam penerjemahan. Saya alhamdulillah Kak Sulastri sudah mengakui bahwa itu adalah kekeliruan di dalam penerjemah. Jadi aslinya bukan Tuhan, tetapi Tuan. Ya, dalam bahasa Arabnya Sayyidati untuk perempuan, untuk laki-laki Sayyid. Lanjut, silakan. Oke, yang ini apakah ini kekeliruan juga yang mana? Ini ya. Boleh tunjukkan. Tunggu. Coba. Ya. Yohanes 14 ayat 7 itu, 7-8 itu. Yohanes 14 ayat ke-7-8 ya. Baik. Saya bukakan juga. Bentar Bun ya, saya buku soalnya bukan ini, biar lebih mengena. Yohanes 14 ayat 7. Iya, karena tadi ada ayat berapa tadi yang Abang lihat ya, jadi aku scroll ke atas. Baik, sekarang saya gedekan layar saya. Mohon maaf, aduh kok orang ganteng muncul, mohon maaf ya teman-teman ya, sampai salah ini, saya gedein dulu deh. Mirip Ariel. Mohon maaf ya, harus saya hapus ini efeknya nih. Kalau nggak pakai efek mirip Niji. Baik, kita buka sekarang. Silakan Bunda yang baca ini sebelum direvisi ya. Yohanes 14 ayat ke-8. Silakan di sini. Ini entry point-nya nih. Yohanes ya silakan Bunda baca. Aku nggak bisa, terlalu kecil soalnya di HP-ku. Oke, saya baca ya. Masa terlalu kecil? Jika ini dari 18.
Filipus mengatakan kepadanya, Tuan, perlihatkanlah Bapa kepada kami dan cukuplah itu bagi kami. Nah ini. Filipus mengatakan kepadanya, Tuan, Tuan bukan Tuhan. Sekarang kita lihat di dalam terjemahan LAI yang sudah dirubah. Jadi merevisi, kan LAI itu muncul pertama kalinya tahun 1974. Yang saya tunjukkan pertama itu terjemahan lama. Sekarang kita buka Yohanes 14 di dalam terjemahan LAI. Ini saya pastikan salah terjemahan juga. Itu aslinya Tuan, bukan Tuhan. Kita buka di dalam LAI sambil nunggu Bang Juma ya. Mudah-mudahan Bang Juma berkenan hadir di sini. Yohanes 14 ayat ke-8. Nah ini. Ini Yohanes 14 ayat ke-8. Kita lihat di sini, kata Filipus kepadanya Tuhan. Nah ini, kata Filipus kepadanya Tuhan, diterjemahkan jadi Tuhan. Sekarang kita lihat bahasa Yunaninya. Apakah di situ dikatakan theos atau kurios? Oke, saya tunjukkan ayatnya. Yohanes 14 ayat ke-8. Kita lihat di dalam, nah ini kan punya LA ini. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Di dalam bahasa Yunaninya kita lihat, legei hauto Filipos, ya, legei hauto Filipos. Berkata Yesus kepadanya, kurie, ya, bentuk dari kurios. Ternyata kurie di sini, kurios. Sekarang kita lihat, ya. Saya tadi sudah menunjukkan bahwa God atau Allah, ya orang Kristen disebut bilang Allah, dalam bahasa Yunaninya bukan kurios, tetapi theos yang saya lingkari ini. Ini bukan bersumber dari asumsi saya. Ini berdasarkan data bahasa Yunani koine. Ini harganya 200.000 saya beli ini untuk mencerahkan teman-teman Kristen. Jadi lagi-lagi di situ adalah terjemahan yang kurang tepat, bahkan terjemahan yang mendistorsi. Kenapa kurios diterjemahkan jadi Tuhan? Mohon maaf nih, kalau saya nggak pakai efek kurang ganteng, harus pakai efeknya. Oh, beda tuh kan. Tapi yang pasal 8 itu jadi Yohanes pasal 14 ayat ke-8 itu distorsi terjemahan. Baik dalam bahasa Yunani kurios, bukan theos. Ini saya sudah tunjukkan nih. Kalau theos itu God, kalau di sini kurios. Kurios itu Tuhan. Oke, yang untuk pasal 8-nya gimana? Yang untuk ya, ayat 8. Ayat. Ya itu tadi ayat 8. Ayat 7, maaf. Oke. Ayat ke-8, ayat ke-7 ya. Sebentar. Saya tunjukkan ayatnya. Ayat ke-7-nya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Terus pertanyaannya apa? Kenapa Yesus berani ngomong seperti itu ya kalau dia memang tidak mengatakan dirinya itu adalah Bapaknya? Baik, boleh saya jawab? Boleh. Oke. Kita lihat apa Yesus terangkan. Sebentar ya. Saya buka dulu ayatnya. Siapa tuh? Saya bantar bur, sabar bun ya. Oke. Di dalam Yohanes 1 ayat ke-18 dibaca. Silakan Bunda yang baca. Bunda ada Bible kan? Bentar ya. Ya, biar Bunda gantian lah. Saya juga kan haus kalau saya terus yang ngomong. Yohanes berapa? Yohanes 1 ayat 18. Ya. Coba.
Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, Iya, tidak ada satupun yang melihat Allah. Iya, Kemudian ada lagi, bentar ya. Saya lupa ayat satunya lagi itu, sebentar ya. Rupanya, sebentar Bun ya, saya lupa ayatnya itu. Tadi Yohanes 1 nomor 18. Sebentar. Sekarang buka Yohanes 5 ayat ke-37. Saya bukakan sambil dibaca, boleh? Bunda baca, saya juga buka. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Silahkan dibuka. Yohanes 5:37. Coba, siapa tahu berbeda ya, takutnya berbeda. Halo Bun? Iya. Halo Kak Sulastri? Oke, ya. Ya, coba dibuka tadi. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, itu ya Bun. Ya, tetapi ini tidak merujuk ke yang ayat tadi sih, yang ayat 7 itu. Ya, itu penjelasan Yesus. Kenapa dia berani mengatakan seperti itu? Ya, itu penjelasan Yesus kalau Bapa itu tidak pernah dilihat gitu. Iya, yang Yohanes 1 ayat. Ya, Yohanes 1:8 berapa tadi? Yohanes 1:18, kemudian Yohanes 5 nomor ke-37. Yohanes 1:18 itu dia bilang tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi terus anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kan yang menyatakannya tadi Yesus itu di terus Yohanes 5:37 coba dibuka. Yohanes berapa? Berarti tadi Yohanes 1 ayat 18 ini merujuk ke Yohanes 14 ayat 7 ya. Coba. Yohanes 5 tadi ayat 37 dibaca lagi coba. Itu perkataan Yesus loh, bukan perkataan saya. Iya bentar ya Bang. Yohanes ya, 18 ini Yohanes 1 ayat 18 itu tadi merujuk ke Yohanes 14 ayat 7 ya. Berarti Yohanes berapa tadi Bang lagi? Yohanes 5 ayat 37. Yohanes 5:37 nih saya buka nih. Ayat 37, bentar ya. Ya, Yohanes 5:37 coba dibaca itu. Yohanes 5:37. Iya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Katanya Bapak itu yang bersaksi tentang dia, sementara kan yang bersaksi tentang dia lah dirinya sendiri. Bukan gitu ya maksudnya Bang yang itu? Itu maksudnya apa ya, maaf? Ya, Yohanes 5 nomor 37 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat rupa Allah. Dan tidak ada seorang pun yang pernah mendengar Allah. Ya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Iya, tidak pernah kamu lihat. Iya. Tapi kan di sini dialah yang bersaksi tentang aku, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Sementara di ayat di seluruh Alkitab itu yang bersaksi tentang dialah dirinya sendiri. Oke, saya bukakan nih. Bukankah itu merujuk bahwa dia itu adalah Bapa itu sendiri gitu Bang? Iya, sebentar saya bukakan ya. Oke. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Kalau rupa Bapa ini, kalau rupa Yesus kan dilihat. Kalau rupa Yesus dilihat, suara Yesus didengar, tapi suara Bapa dan rupa Bapa itu nggak ada seorang pun yang melihat. Bahkan di dalam perjanjian lama tidak akan ada orang yang hidup ketika melihat Bapa sorgawi. Begitu. Ini ayatnya jelas ini.
Nah, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah. Kalau Yesus kan pernah dilihat oleh para muridnya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi yang dilihat oleh murid-murid bukan Bapa, tetapi Yesus. Tetapi Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Makanya kita kembali lagi nih. Yohanes 16. Di dalam Yohanes 16 kan dijelaskan. Yohanes tadi yang menjelaskan bahwa apa tadi? Kamu sekarang benar telah melihatnya. Kan Yohanes 14, betul nggak? Halo? Iya. Iya, Yohanes 14. Yohanes 14 dengan Yohanes 16 lebih besar mana? Maksudnya lebih dahulu mana? 14 sih. 14. Coba sekarang kita lihat Yohanes 16. Pasal setelahnya loh, bukan pasal sebelumnya. Yohanes pasal 16 ayat ke-25 apa kata Yesus? Ini pasal setelahnya menjelaskan apa yang pasal-pasal berikutnya sudah dijelaskan. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Ya. Jadi kalau Bapa di dalam aku. Jadi kalau kita lihat Yohanes 14 ayat ke-7 8, Filipus mengatakan masih bingung. Makanya di dalam Yohanes 16 ayat ke-25, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepada kamu. Nah, kalau kita lihat pasal ke-14 ayat ke-8, 9, 10, Bapa di dalam aku. Iya kan? Sama itu merujuk kepada kiasan. Bapa di dalam aku. Memang betul ketika Yesus mengatakan Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Apa kata Yesus? Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Ya. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi aku mengatakan atas apa yang aku dengar dari Dia yang mengutus aku. Jadi yang ngomong itu Yesus itu hanya penyampai firman. Itu adalah makna kiasan. Yang makna kiasan bilang siapa? Bible itu sendiri. Ya. Sekarang saya tunjukkan lagi. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, ada juga di dalam Bible. Yang ngomong gitu siapa? Yesus. Ya, kita lihat. Di dalam Yohanes 5:30. Coba dilihat. Yohanes 5:30 saya bacakan ya di sini ya. Oke. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus ngapain itu bukan, Yesus berbuat apapun itu bukan karena kehendak dan kekuatan Yesus, tetapi kehendak Bapa yang mengutus aku. Di dalam Islam juga sama. Quran surat An-Najm ayat 1 sampai 4, wama yang tiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Ya, apa kata Allah di dalam firman-Nya itu? Mengatakan begini, bahwa Nabi Muhammad berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tetapi berdasarkan wahyu firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Roh Kudus. Begitu Kak Sulastri. Jadi kalau membaca Alkitab harus juga belajar ilmu hermeneutik. Ilmu hermeneutik ini kalau di dalam Islam ada tafsir bil ma'thur, menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran, ada tafsir metode bil riwayah, menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Jadi tidak lepas konteksnya. Makanya jangan kita berbicara tanpa ilmu. Al ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Jadi saya menyampaikan ayat-ayat Bible bukan ucapan saya sendiri. Saya menyampaikan atas apa yang saya lihat, atas apa saya yang pelajari, bahwa ayat Bible menyatakan demikian. Yesus itu kan penuh perumpamaan. Contoh Matius 10 nomor 34.
Aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi aku datang membawa pedang. Kan itu, Yesus itu adalah salah satu nabi yang dakwahnya itu penuh dengan perumpamaan, penuh dengan kiasan. Coba aja buka di dalam Bible. Banyak murid-muridnya yang nggak ngerti, nggak paham, karena Yesus itu ngajarnya dengan penuh kiasan, dengan penuh perumpamaan. Gitu. Ada lagi, silakan. Jadi biar nggak melebar kemana-mana, di mana dasarnya Yesus adalah Theos, satu saja. Yang menjadi pembuktian kalau Yesus adalah Theos, ada enggak 12 murid Yesus memanggil Yesus sebagai Theos atau ilah atau God? Dan ada tidak murid-murid Yesus yang kemudian beribadah menyembah kepada Yesus? Dan kenapa Bunda Maria, Santa Maria, Santo Yosef yang merupakan orang terdekat dengan Yesus tidak pernah menyembah Yesus? Kalau dia Tuhan kan harusnya disembah sejak mulanya. Coba. Oke. Soalnya aku kalau bawa bawa satu ayat gitu, abangnya tuh udah langsung ngomong banyak banget, jadi kayak mana aku menjelaskan Bunda. Iya, oke. Sekarang saya jelaskan, saya minta penjelasan begini deh, simpel. Bingung. Ya, biar nggak bingung. Di mana Santa Maria yang diakui sebagai Bunda Sorgawi oleh teman-teman Katolik, dan di mana Santo Yosef yang merupakan ayah sambung dari Yesus, dan 12 murid Yesus menyembah, mengabdi kepada Yesus sebagai Theos, dan di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai Theos. Silakan. Oke, yang pertama tadi saya rasa untuk Maria sudah selesai ya. Ya, di mana enggak? Yang ini kan saya tegaskan biar tidak melebar kemana-mana. Iya, yang untuk Maria tadi udah selesai ya, karena saya bilang di Alkitab Maria ini tidak banyak dibahas. Iya, tidak banyak dibahas, tidak ada ya. Dan Maria tidak di Alkitab tidak ditulis mengatakan oh ini anakku adalah Tuhan, tetapi ketika dia berkunjung ke rumah mamanya Yohanes Pembaptis, mengatakan ibu Tuhanku, dan Maria mengiyakannya. Ya, itu kan sudah saya bahas juga, Bunda. Nah, itu di dalam terjemahannya, di dalam terjemahan lama bukan Tuhanku, tetapi Tuanku. Karena itu kan sudah saya bahas bahwa itu adalah distorsi terjemahan. Sekarang saya minta di mana murid-murid Yesus menyatakan bahwa Yesus itu adalah Theos, dan di mana Yesus sendiri menyatakan bahwa dirinya adalah Theos. Silakan. Itu berarti untuk Marianya kita udah selesai ya? Oke, Marianya sudah selesai, memang nggak ada. Sekarang Yesus dan para murid Yesus. Oke, murid Yesus tadi di Yohanes yang ayat 8 tadi kan Tuhan. Tuhanku itu kan sudah saya tunjukkan tadi. Saya tunjukkan lagi nih, kalau nggak percaya. Saya tunjukkan lagi kalau di situ itu bukan Tuhanku. Iya. Itu ya, di sini Filipus mengatakan kepadanya Tuhan. Ini bahasa terjemahan sebelum direvisi. Sekarang saya lihat kan di dalam bahasa Yunaninya di situ bukan Theos tetapi Kurios. Ini apa tadi? Yohanes 14 ayat ke-8. Kita lihat. Ini kan di dalam bahasa Yunaninya nih. Legei hauto Filipos kurie deison hemin ton faterakai arke hemin. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani Koine, nah ini Bang Pandi gimana? Ustadz Juma, Gurunda Juma, Bang Juma. Oke, kita lihat nih di dalam bahasa Yunaninya. Kalau Theos itu baru Allah. Theos Allah. God. Kalau Kurios itu Tuhan, bukan God. Paham? Saya sudah tunjukkan bahasa Yunaninya nih. Oke, itu dari tadi itu sudah sangat jelas sih. Iya, ya sudah sangat jelas kan kalau Yesus nggak pernah dipanggil Allah, nggak pernah dipanggil Theos. Oke, sama murid-muridnya karena penerjemah yang tadi kata Bang ya. Oke. Alhamdulillah, Bunda Sulastri ternyata sudah mengakui. Terima kasih terus. Oke, yang untuk
ayat 14 tadi, Yohanes 14 ayat 14 itu maksudnya apa ya Bang? Maaf. Apa-apa? Yohanes 14 ayat 14 itu memaknainya seperti apa ya orang? Baik. Yohanes 14 ayat ke-14. Iya, ini apa aja sih? Tadi udah dibuka soalnya. Baik, sebentar ya. Saya bukakan dulu. Ya Ustaz Arif? Ya, masuk sebentar, Bang Nandar. Boleh, silakan. Ya, sebenarnya satu ayat yang dibawakan oleh Bang Nandar tadi itu juga sudah merepresentasikan bahwa Yesus itu utusan. Bapaklah yang mengutus aku. Saya sebenarnya ada di jalan Bang Nandar ya, cuman berarti. Ya boleh, silakan Ustaz Arif. Bebas. Bapaklah yang mengutus aku. Dia yang bersaksi tentang aku. Di sini ada bahwa konsep ketuhanan yaitu ketika Tuhan mengutus seorang manusia yang kemudian dijadikan sebagai utusan. Kemudian Tuhan kemudian memberikan sebuah pengajaran yang berupa firman untuk kemudian disampaikan kepada pengikutnya. Itu tidak butuh saksi seorang manusia. Tidak butuh saksi manusia. Dialah yang bersaksi tentang aku. Bersaksi berarti saksi ya Yesus ketika menjadi seorang utusan itu adalah Bapa atau Tuhan. Begitu juga di dalam Islam. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, itu tidak butuh proses pewahyuan, itu butuh kesaksian manusia. Karena di dalam Al-Quran itu wakafa billahi syahida. Cukup Allah lah yang bersaksi tentang aku. Itu sama perkataan Nabi Muhammad dan perkataan Yesus yang ada di dalam Bible. Maka kemudian sebenarnya di dalam konsep keislaman karena mbak ini ingin mengetahui lebih banyak tentang keislaman, itu sebenarnya hanya ada dua, yaitu sesuatu yang baru atau yang kemudian disebut dengan makhluk dan juga yang menciptakan. Jadi alam itu sebenarnya sifatnya itu baru. Segala sesuatu yang baru itu pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu siapa? Yaitu Sang Khalik. Jadi antara Sang Khalik dengan makhluk itu berbeda sekali tingkatannya. Makhluk itu yang sesuatu yang baru itu bisa rusak, kemudian bisa mati, kemudian termasuk manusia yang dilahirkan di muka bumi ini, baik itu tanpa ayah ataupun bapak, ataupun ketika mandul, ketika Allah berkehendak, itu kemudian mampu untuk kemudian melahirkan seorang anak, itu semua ciptaan, bukan kemudian Tuhan. Itu semuanya ketika ada di alam yang sifatnya itu baru, kemudian lahir, walaupun tanpa ayah ibu ataupun tanpa ayah ataupun tanpa ibu, itu semua ciptaan, sesuatu hal yang baru. Dan yang baru itu sifatnya tidak kekal. Berbeda dengan pencipta. Pencipta itu sifatnya adalah kekal. Abadan itu kekal selamanya. Kalau sesuatu yang baru itu namanya makhluk. Kalau yang menciptakan namanya Sang Khalik. Barangkali itu saya dulu Bang Nandar, karena saya masih ada di jalan, lanjut ketika saya ada menyampai ke rumah nanti ya. Mantap Ustadz Arif. Baik. Oke, nanti saya jawab dulu, nanti Bang Pandi boleh melanjutkan ya. Di ayat ke-14-nya dikatakan, di ayat ke-14-nya mengatakan begini. Mana tadi ya? Jika kamu meminta apapun dengan namaku, aku akan melakukannya. Ya, ini Yesus dari Papua sudah muncul nih. Kemarin di Jamba enggak muncul nih. Sabar dulu Pak Yesus ya. Pak Pran dari Papua, sabar ya. Saya lagi menginjili teman dari Katolik. Bunda, di dalam ajaran Islam ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu juga menyebut nama Nabi Muhammad yang namanya sholawat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man shola alaya wahidatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa bersolawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, Allah akan membalasnya 10 kali. Di dalam Islam juga begitu. Kalau mau berdoa kepada Allah itu ada perantaranya terlebih dahulu, ada wasilahnya dengan bersolawat. Sama orang-orang Yahudi yang beriman kepada Yesus ketika berdoa kepada Allah ada pengantara. Ya, pengantaranya nabinya yaitu Yesus. Makanya coba Bunda buka ya, saya buktikan kalau ketika orang Yahudi murid-murid Yesus berdoa
kepada Allah itu harus bersolawat dulu kepada Yesus. Matius 21 ayat 9 dibuka. Harus mendoakan dulu Yesus. Coba buka. Benar, dengan nama dulu, dengan nama Yesus dulu. Sama umat Islam juga. Kalau berdoa kepada Allah harus melalui solawat dulu kepada Rasulullah. Coba tanya adab dan etikanya, bahkan menjadi rukun sholat khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat itu harus membaca firman Allah dan harus bersolawat dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Coba Bunda Sulastri buka Matius 21 ayat 9. Yesus juga disolawati. Coba dibuka. Matius 21 ayat 9. Iya, jadi harus disolawatan dulu, harus solawatan dulu, bersolawat. Coba. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Baik, saya pastikan satu-satunya diksi di dalam perjanjian baru yang tidak pernah diterjemahkan adalah kata Hosana. Hosana bagi anak Daud. Sekarang saya tanya sama Bunda. Bunda Sulastri, pernah enggak sementara Anda sudah 34 tahun jadi Katolik, Anda tahu enggak arti Hosana itu apa? Ini si Peteng ganggu Peteng, kamu diam dulu. Jangan dinaikin Peteng, Bang. Kemuliaan bagi Allah di surga sih Hosana. Bukan, kemuliaan itu bukan Hosana. Saya tunjukkan ayat dan saya tunjukkan arti dalam bahasa Ibrani. Nah, jadi Hosana itu solawat. Yesus disolawati. Oke, makanya tidak pernah mau diterjemahkan. Jadi betul kalau kita mau meminta kepada Allah harus ada wasilah. Nah, ini gurunda saya sudah datang. Lanjut gurunda. Lanjut. Ya, satu ayat ke gurunda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Ada Yesus Papua, Gurunda, Bapak Frans, ada Bunda Sulastri yang sedang belajar. Kenal semuanya. Masya Allah. Oke ya, sebentar. Belajar masuk neraka ya? Nih. Nah, Bunda Sulastri, kita lihat di Bunda Sulastri ya. Ini kamus Alkitab. Kamus Alkitab, nanti Bunda bisa download. Hosana, kata Ibrani yang berarti berilah kiranya keselamatan. Sekarang, kalau Hosana bagi anak Daud, berarti berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Sekarang saya tunjukkan, bener enggak? Kalau Hosana itu artinya berilah kiranya keselamatan. Dibuka, Bunda Sulastri dibuka, Mazmur 118, kita buka ya, Mazmur 118. Oke, Mazmur 118 ayat 25. Coba teman-teman perhatikan nih. Nah ini. Nah, kenapa di dalam Mazmur 118 nomor 25, kenapa Hosana ini diterjemahkan dengan benar? Berilah kiranya keselamatan. Saya baca dalam bahasa Ibraninya nih. Ana Adonai Hosiana. Kenapa Hosiana di sini diterjemahkan berilah kiranya keselamatan? Sebagaimana kamus di dalam Alkitab nih. Hosana kata Ibrani yang berarti berilah kiranya keselamatan. Ternyata Yesus didoakan supaya selamat. Oke, sekarang sudah ada gurunda saya. Saya rasa cukup, nanti gurunda saya lebih paham, lebih pandai dari saya, lebih menusuk kata-katanya. Silakan gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mau belajar apa ini? Ini Kak Sulastri ini dari Katolik, sangat santun gurunda. Beliau ingin belajar tentang Yesus ini Tuhan atau bukan. Di mana buktinya kalau Yesus adalah Tuhan? Sudah berlanjut beberapa 1 jam tadi. Silakan gurunda lanjutkan. Iya. Jadi Yesus itu mustahil Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti orang itu adalah anti Yesus, anti Kristus. Dia adalah penyesat. Siapapun yang berkata Yesus itu Tuhan, maka dia penyesat. Dalilnya di mana? 2 Yohanes
1 nomor 7. Penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Nah, sebagai manusia sudah pasti dia bukan Tuhan. Karena mustahil pencipta alam semesta ini kehilangan kuasa. Mustahil pencipta alam semesta ini kehilangan kesucian. Oleh karena itulah mustahil Tuhan pencipta alam semesta ini berubah menjadi makhluk. Yesus makhluk. Berarti Yesus bukan Tuhan. Masuk ke dalam ranah dalil 2 Yohanes 1. Di situ dikatakan bahwasanya penyesat itu adalah siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Ya, artinya kalau ada orang yang mengaku dengan mulutnya Yesus manusia, tapi di tempat gereja dia menyembah Yesus, berarti dia planos dalam bahasa Yunani. Planos itu pembohong, penipu, penyesat, antikristus. Orang yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, berarti dia adalah antikristus, dia adalah penyesat, dia adalah pembohong. Itu aja dulu. Berarti orang ini nggak ngerti tentang Tuhan. Kalau dikatakan Yesus itu Tuhan, berarti orang ini buta tentang Tuhan. Dia nggak ngerti Tuhan itu apa, berartinya dia harus banyak belajar. Seperti itu, Dinda Nathan. Terus sementara, silakan. Silakan Mbak Subastri. Oke. Untuk Bang Juma sendiri memaknai Yohanes 14 ayat 7 itu seperti apa ya Bang? Maaf. Iya. Kalau kita berbicara mengenai Yohanes 14, di kitab ini justru penuh bertaburan dari data 1 sampai data terakhir. Di data nomor 31 itu pengajaran Yesus kalau didengar dengan baik-baik, maka akan menghantarkan orang itu menjadi muslim. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Data nomor 7-nya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Masya Allah. Nah, coba kita lihat di dalam pengajaran Yohanes 1 nomor 18. Apa yang dikatakan oleh pengantar Yohanes di sana? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Yohanes 1 nomor 18. Di situ dikatakan tidak ada yang pernah melihat Tuhan. Tetapi anak tunggal Tuhan yang ada dalam pangkuannya, dialah yang menjelaskannya. Dalam bahasa Yunani di situ exegomai. Artinya Yesus yang menjelaskan tentang Tuhan. Tuhan itu kayak apa? Tuhan itu seperti apa? Kehendak Tuhan itu kayak mana? Itu Yesus yang menjelaskan, bukan kita, bukan orang lain. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini berat ini. Ya, Allah atau apa ini? Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Nah, itu lebih tepatnya. Tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuannya, dialah yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Maka ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Maka jelas, jangan dimaknai melihat Yesus adalah melihat Tuhan. Mendengar Yesus adalah mendengar Tuhan. Tidak. Karena Yesus berkata di dalam dirinya sendiri, aku datang bukan atas kehendakku. Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku. Berarti aku ini bukan Tuhan. Yohanes 14 nomor 20 berapa tuh? Nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Endingnya di mana? Untuk menjawab Yohanes 14 nomor 7. Endingnya ada di Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan inilah yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Bapa itu tidak bisa dilihat.
Bapa itu tidak bisa dikenali wujudnya. Maka untuk mengenali beliau, Sang Tuhan, cukup mengenali utusannya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Tuhanku, Bapakku. Sekarang ini kau mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Siapa yang melihat aku, sama seperti melihat Bapa. Kenapa? Karena Bapa itu tidak bisa dilihat. Cukup kau melihat aku sebagai utusannya, sama seperti engkau melihat Bapa. Tapi jangan dimaknai bahwa melihat Yesus sama dengan melihat pencipta alam semesta. Itu adalah wujud pencipta, tidak. Karena kapan dimaknai itu, maka dia akan berkata,